Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ki Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan membahas jaringan-jaringan yang ada pada hewan. Tahukah teman-teman jaringan apa saja yang terdapat pada tubuh hewan? Ternyata tubuh hewan disusun oleh jaringan-jaringan berikut: jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jadi, di video kali ini kita akan belajar jaringan pada hewan. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Kita mulai dari jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh yang tersusun oleh sel yang terikat zat pengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan epitel memiliki sel-sel yang tersusun rapat, hanya mengandung sel saraf, dan memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Jaringan epitel memiliki peran dalam proses-proses berikut: transportasi, untuk pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan; absorpsi, misalnya saat penyerapan sari-sari makanan pada usus halus; proteksi, melindungi jaringan yang ada di bawahnya; sekresi, menghasilkan zat atau enzim dari epitelium membran maupun kelenjar; ekskresi, membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu; dan eksteroreseptor, menerima rangsangan dari lingkungan. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan epitel terdiri dari epidermis, bagian epitel yang berbatasan dengan lingkungan luar; mesotelium, membatasi antar rongga sel; dan endotelium yang membatasi organ bagian dalam. Sedangkan berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitel dibagi menjadi epitel kelenjar, disusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan getah cair. Terdapat pada kelenjar yang berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Kemudian epitel penutup, berfungsi melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan ini terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, lapisan dinding sebelah dalam saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Jaringan epitel kelenjar terdiri dari kelenjar eksokrin dan endokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang menyalurkan sekret atau getah cairnya ke permukaan tubuh. Disebut juga sekresi eksternal. Hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui suatu saluran yang bentuknya bermacam-macam, seperti lurus, bergelung, atau bercabang. Sekret yang dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim. Contoh kelenjar eksokrin adalah pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar susu, dan kelenjar keringat. Kelenjar eksokrin memiliki bentuk saluran yang bermacam-macam seperti kelenjar tubular sederhana, contohnya kelenjar Lieberkühn pada dinding usus; kelenjar tubular bergelung sederhana, misalnya kelenjar keringat pada kulit; kelenjar tubular bercabang sederhana seperti kelenjar fundus pada dinding lambung; kelenjar alveolar sederhana, contohnya kelenjar mukus dan kelenjar lacun pada kulit katak; kelenjar alveolar bercabang sederhana seperti kelenjar pada kulit; kelenjar tubular majemuk, misalnya kelenjar Branner pada usus dan kelenjar susu; kelenjar alveolar majemuk, contohnya kelenjar susu; kelenjar tubular alveolar majemuk seperti kelenjar ludah submaksilar pada bagian bawah rahang atas. Kelenjar kedua adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa, disebut juga sekresi internal. Karena tidak memiliki saluran, maka kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu. Sekret yang dikeluarkan pada kelenjar endokrin berupa hormon. Contoh kelenjar endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Dan teman-teman, beginilah perbedaan struktur kelenjar eksokrin dan endokrin pada penampang organ tubuh hewan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan jaringan epitel berdasarkan bentuknya. Secara umum, ada yang berbentuk pipih, kubus, dan silindris. Sedangkan berdasarkan jumlah lapisannya, jaringan epitel terdiri dari dua kelompok, yaitu epitel simplex dan epitel kompleks. Epitel simplex hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Bentuknya dapat berupa epitel pipih selapis, kubus selapis, silindris selapis bersilia, dan silindris berlapis semu.
Sedangkan epitel kompleks tersusun atas beberapa lapisan sel, bentuknya berupa pipih berlapis, kubus berlapis, silindris berlapis, dan transisional. Semua bentuk epitel ini memiliki karakter dan fungsinya masing-masing. Kelompok epitel simpleks. Pertama, epitel pipih selapis. Seluruh sel pada epitelium ini terletak di antara membran basal. Terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsula Bowman dan lengkung Henle, pleura, selaput perut, selaput pembungkus jantung, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa, berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Berikutnya, epitel kubus selapis terdapat pada tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata, berfungsi sebagai proteksi, sekresi, dan absorpsi. Epitel silindris selapis, di antara selnya biasanya terdapat sel goblet, yaitu sel berbentuk piala yang berfungsi untuk menghasilkan lendir, misalnya epitel pada lambung, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya, berperan dalam proteksi, sekresi, difusi, dan absorpsi. Selanjutnya, epitel silindris selapis bersilia terdapat pada uterus, saluran uterus, vas deferens, dan bronkus intrapulmoner, berfungsi sebagai penghasil mukus dan getaran silia untuk menangkap benda asing yang masuk. Dan terakhir, epitel silindris berlapis semu, tersusun dari sel yang inti selnya tidak sejajar sehingga seolah-olah terdiri atas banyak lapisan. Terdapat pada saluran tuba falopi, rongga hidung, dan saluran pernafasan, berfungsi untuk proteksi, sekresi, dan gerakan gas. Berikutnya, kelompok epitel kompleks. Pertama, epitel pipih berlapis, disusun oleh lebih dari satu sel yang rapat, terdapat pada jaringan kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata, berperan sebagai pelindung sel di bawahnya. Epitel kubus berlapis terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Epitel ini berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Selanjutnya, epitel silindris berlapis tersusun atas sel-sel dengan lapisan basal yang relatif pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Terdapat pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah, berfungsi untuk proteksi dan sekresi. Dan terakhir, epitel transisional tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah sesuai aktivitas selnya. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris, bagian tengah berbentuk kubus polihedral, dan bagian permukaan dalam berbentuk kubus hingga pipih. Terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami peregangan, misalnya ureter, vesika urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Nah, teman-teman, itulah karakteristik dari setiap bentuk jaringan epitel. Bisa dipahami ya? Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah mengetahui struktur, bentuk, dan fungsi jaringan-jaringan epitel pada hewan. Selanjutnya kita akan membahas jaringan ikat. Tonton terus videonya ya. Jaringan ikat merupakan jaringan yang selalu berhubungan dengan jaringan atau organ-organ lainnya. Jaringan ikat disebut juga jaringan penyambung yang berfungsi untuk melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan menghasilkan imunitas. Jaringan ikat tersusun dari dua komponen utama, yaitu bahan intersel atau matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Matriks terdiri dari serabut kolagen, elastis, dan retikuler. Dan sel-sel yang menyusun jaringan ikat antara lain sel lemak, fibroblast, makrofag, leukosit, dan sel mast. Semua komponen tersebut mempunyai karakter dan fungsinya masing-masing. Serabut kolagen berwarna putih, daya renggang tinggi, dan elastisitas rendah. Misalnya tendon. Serabut elastis berwarna kuning, daya elastisitas tinggi, misalnya pada bantalan lemak, pembuluh darah, dan ligamen. Serabut retikuler berbentuk jaring, elastisitas rendah dengan bahan penyusun yang sama dengan kolagen namun lebih tipis, berfungsi menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain, misalnya pada sistem saraf. Pada sel penyusun terdapat fibroblast yang merupakan protein berbentuk serat sebagai bahan pembentuk matriks jaringan ikat. Makrofag
bertugas memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan. Terdapat di dekat pembuluh darah. Makrofag juga berperan dalam fagositosis dan pinositosis. Sel mast berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin sebagai peningkatan permeabilitas kapiler darah. Sel lemak merupakan sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Dan leukosit, sel darah putih yang berperan sebagai antibodi. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan ikat dibedakan menjadi jaringan ikat biasa, terdiri dari jaringan ikat longgar dan ikat padat. Jaringan ikat dengan sifat khusus, terdiri dari jaringan tulang keras dan tulang rawan. Jaringan darah, terdiri dari sel darah dan plasma darah. Jaringan limfa atau getah bening, terdiri dari limfosit dan granulosit. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, jaringan ikat biasa, terdiri dari jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat memiliki struktur berupa serat kolagen yang bersifat padat. Jaringan ikat padat dibedakan menjadi jaringan ikat padat teratur dan tidak teratur. Pada jaringan ikat padat teratur, berkas kolagennya tersusun teratur ke satu arah, misalnya tendon. Jaringan ikat padat tak teratur memiliki berkas kolagen yang menyebar ke jaringan, misalnya di lapisan dermis kulit. Sedangkan pada jaringan ikat longgar, susunan serat-seratnya bersifat longgar dan fleksibel. Jaringan ikat longgar berfungsi sebagai penyokong, pengisi ruang di antara organ, memberi bentuk pada organ dalam misalnya kelenjar limfa, sumsum tulang, atau hati, dan menyediakan makanan bagi jaringan lain yang diselubunginya. Jaringan ikat kedua adalah jaringan ikat sifat khusus. Jaringan ini memiliki fungsi khusus antara lain sebagai penyimpan energi dalam bentuk lemak, menahan jaringan dari goncangan, dan berperan dalam pembentukan darah. Jaringan ikat sifat khusus ini terdiri dari jaringan tulang rawan atau kartilago dan jaringan tulang sejati atau osteon. Jaringan tulang rawan tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal, matriks yang elastis, dan sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil atau lakuna. Tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Berdasarkan kandungan matriksnya, tulang rawan dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan elastis, mengandung serabut elastis dan serabut kolagen. Tulang rawan ini terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan bronkiolus. Tulang rawan hialin, mengandung serabut kolagen yang halus, berwarna kuning kebiruan, terdapat pada cakram epifisis, ujung tulang rusuk, dan permukaan tulang di daerah persendian. Tulang rawan fibrosa, mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar, terdapat pada simfis pubis atau pertemuan tulang kemaluan. Berikutnya, jaringan tulang keras atau osteon. Jaringan ini disebut juga jaringan tulang sejati, merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral. Jaringan tulang sejati disusun oleh sel-sel tulang atau osteosit yang terletak di dalam lakuna. Osteosit satu dengan lainnya saling berhubungan melalui kanalikuli. Berdasarkan ada atau tidaknya rongga di dalamnya, tulang dibedakan atas tulang kompak atau tulang padat dan tulang spons atau bunga karang atau tulang berongga. Pada tulang kompak terdapat sistem Havers. Sistem Havers ini mengandung pembuluh darah dan saraf sebagai penyuplai zat makanan untuk menghidupi tulang. Pada tulang bunga karang atau tulang spons tidak terdapat sistem Havers, tetapi terdiri dari trabekula tulang yang bercabang namun saling berhubungan satu dengan lainnya. Contoh kedua tulang ini terdapat pada tulang panjang. Kedua bonggol tulang atau epifisis terdiri dari tulang bunga karang dan bagian tengahnya merupakan tulang kompak. Sebagai tulang padat, tulang kompak terdiri dari bagian-bagian berikut. Saluran Havers atau saluran pusat berisi pembuluh darah dan saraf. Lakuna sebagai ruang tempat osteosit terletak. Kanalikuli merupakan struktur penghubung antara osteosit yang satu dengan osteosit yang lain. Lamela yaitu lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat, dan matriks yang tersusun atas serabut kolagen, mineral, kalsium, dan fosfor. Jaringan ikat selanjutnya adalah jaringan darah. Darah termasuk ke dalam jaringan ikat karena berasal dari jaringan mesenkim. Jaringan darah terdiri atas substansi padat berupa sel darah dan cair berupa plasma darah. Sel darah dibentuk di sumsum tulang kecuali leukosit yang dibentuk dalam kelenjar limfa.
Komponen penyusun darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit yang berperan membawa oksigen dan karbon dioksida, sel darah putih atau leukosit melawan benda asing atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh, keping darah atau trombosit berperan dalam proses pembekuan darah, dan plasma darah merupakan cairan yang mengandung zat anorganik misalnya ion-ion karbonat, natrium klorida, dan zat organik misalnya protein, asam amino, glukosa, dan hormon berperan sebagai pembawa sari-sari makanan dan hormon dalam darah. Dan jaringan ikat terakhir adalah jaringan limfa atau getah bening. Jaringan limfa adalah cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke dalam aliran darah. Pada saat limfa melewati nodus limfa akan ditambahkan antibodi atau imunoglobulin. Nodus limfa dapat ditemui di dalam tonsil, limpa, timus, dan sepanjang saluran pencernaan. Komponen seluler limfa dapat berupa limfosit dan granulosit. Jaringan limfa ini berfungsi mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, dan zat lain dari jaringan ke sistem peredaran. Nah, teman-teman, itulah 4 jenis jaringan pada jaringan ikat. Bisa dimengerti ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan ciri-ciri jaringan, kita diminta menentukan ciri dari jaringan epitel. Kita tahu jaringan epitel merupakan jaringan penutup tubuh yang disusun oleh sel yang terikat zat pengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel. Sel-selnya berstruktur padat dan melekat pada lamina basal. Jaringan ini berperan dalam proses absorpsi, transportasi, proteksi, ekskresi, sekresi, dan eksteroreseptor. Jadi, berdasarkan soal yang merupakan ciri dari jaringan epitel ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah C. Soal kedua, terdapat gambar sebuah jaringan, kita diminta menentukan fungsi dari jaringan tersebut. Kita perlu tahu jenis jaringan yang ada pada soal adalah jaringan epitel silindris selapis yang memiliki karakteristik berikut. Di antara selnya terdapat sel goblet, yaitu sel yang menghasilkan lendir, terdapat pada epitel lambung, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya, dan berfungsi dalam proses proteksi, sekresi, difusi, dan absorpsi. Jadi fungsi jaringan yang benar adalah D. Soal berikutnya, diberikan pernyataan tentang jaringan tulang rawan, kita diminta menentukan bagian tubuh yang disusun oleh jaringan tersebut. Kita ingat lagi, tulang rawan dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan elastis, tulang rawan hialin, dan tulang rawan fibrosa. Jadi, pernyataan yang disebutkan soal merupakan jenis tulang rawan hialin yang terdapat pada ujung tulang rusuk. Jawaban yang benar adalah D. Soal terakhir, terdapat gambar sel darah, kita diminta menentukan fungsi dari komponen darah yang ditunjukkan tanda X. Seperti yang telah kita bahas, sel darah disusun oleh sel darah merah, trombosit, sel darah putih, dan plasma darah. Semua komponen tadi memiliki fungsinya masing-masing. Jadi, yang ditunjukkan oleh tanda X pada soal merupakan sel darah putih yang berfungsi sebagai antibodi, melakukan perlawanan terhadap benda asing atau bakteri yang masuk ke tubuh. Jawaban yang benar adalah E. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita sudah membahas 2 jaringan pada hewan, jaringan epitel dan jaringan ikat. Untuk jaringan otot dan jaringan saraf akan kita lanjutkan di video berikutnya. Tungguin ya! Demikianlah pembahasan kita tentang jaringan pada hewan. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.